あれ。Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngebahas alur cerita anime Isekai de Mofu Nade Nade Suru Tameni episode ke-1. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Di scene pertama, kita pun diperlihatkan dengan seorang wanita yang saat itu sedang berjalan sendirian. Dirinya terlihat sangat kelelahan karena jam kerja yang tidak beraturan di kantornya untuk bulan ini. Dan saat dirinya bergegas untuk pulang, dia pun kemudian membuka pintu rumahnya dan mulai memasuki rumahnya itu. Namun dikarenakan kondisi tubuhnya sedang tidak baik-baik aja, gadis itu pun kemudian terjatuh di lantai. Dan ketika dirinya menyadari situasinya saat ini, tubuhnya sudah tidak lagi bisa digerakkan. Gadis itu pun kemudian terus bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah aku akan mati hari ini? Wanita itu bernama Akitsu Midori yang berumur 27 tahun. Setelah rohnya keluar dari tubuhnya, Akitsu Midori pun menyalahkan dirinya karena mati dengan cara yang terburuk. Apalagi saat itu, gak ada satupun orang yang sedang menyaksikan saat-saat terakhirnya. Dia pun saat itu langsung menolak mati dengan cara seperti ini. Tangisannya itu pun mulai membuat salah satu dewa yang mendengarnya itu berkata, "Nishikai jinsei datta na. Nantoka shite ageyouka. Shinikata tte." Maukah aku melakukan sesuatu untukmu? Sang dewa juga menjelaskan kepada Akitsu Midori, hidup yang lama memang sudah ditentukan oleh takdir, jadi tidak bisa dirubah sama sekali. Tapi sang dewa bisa membantunya mengubah cara Midori mati di dunia itu. Sang dewa pun juga menjelaskan tentang dunia yang bernama Asdilon. Itu akan menjadi dunia di mana Asuka Midori bereinkarnasi. Dan manusia di tempat itu diketahui telah mendominasi ras lain. Nah, jadi Midori ini bertugas untuk memastikan manusia apakah mereka layak untuk hidup di tempat itu atau harus dimusnahkan oleh para dewa. Shite, soko no ningen tachi o ningen ga hoka no shuzoku o horobosu ka douka o kimete hoshii. Midori pun saat itu merasa bahwa tugas itu terlalu berat untuk dirinya. Namun sang dewa saat itu mengatakan bahwa dia akan memberikan kekuatan khusus kepada Midori. Dia pun memberikan pilihan kekuatan seperti teleportasi atau membunuh secara instan. Namun dengan polosnya, sang MC malah meminta kekuatan elus-elus. Sontak hal itu pun membuat sang dewa menjadi terkejut. Sang MC pun kemudian mengatakan bahwa dirinya telah lama ingin mengelus kucing milik orang tuanya. Dan dia pun saat itu menginginkan kekuatan penyembuh yang bisa membuatnya mengelus sepanjang hari. Si dewa yang gak bisa apa-apa itu pun kemudian langsung setuju-setuju aja. Dan setelah itu, Midori pun langsung dipindahkan ke dunia barunya. Shin pun kemudian berpindah ke dalam sebuah gedung. Kita pun diperlihatkan dengan seorang anak kecil yang saat itu sedang menangis. Midori yang baru saja berpindah ke tubuh anak bayi itu pun kebingungan. Dan terlihatlah keluarganya yang saat itu juga udah berkumpul di tempat itu. Sang ibu pun saat itu mengatakan, nama Midori saat ini adalah Nefertima Ospe. Kita panggil saja Nema. Nema yang mengetahui bahwa dirinya beneran bereinkarnasi itu pun kemudian menangis, yang membuat sang ayah pun saat itu langsung menggendongnya. Dialog pun kemudian menyampaikan bahwa kota yang bernama Larsia merupakan salah satu dari 3 wilayah terbesar di Asdilon. Nema pun saat ini udah bisa menerima tentang reinkarnasinya. Dan kita pun kemudian diperlihatkan dengan Nema yang saat ini sedang berulang tahun di tahun ketiganya. Kakak laki-lakinya yang bernama Ralph pun saat itu memberikan bunga kepada Nema sambil mengucapkan selamat.
Dan kakak perempuannya yang bernama Karna pun saat itu memberikan pertunjukan kembang api sihir sebagai ucapan selamat untuk adiknya. Ibu dan ayah Nema pun saat itu juga ada di tempat itu. Dan karena itu, Nema pun berlari bergegas untuk mendekati kedua orang tuanya. Namun tanpa sengaja, kaki Nema saat itu malah menyandung sebuah batu. Tiba-tiba, datanglah seekor anjing peliharaan yang saat itu melindungi Nema yang sedang terjatuh. Anjing itu bernama Di. Di merupakan anjing kesayangan dari Nema. Di kehidupannya saat ini, keluarga dari Nema pun merasa senang melihat Nema selalu ceria seperti biasanya. Sampai beberapa waktu pun telah berlalu. Sang ibu pun saat itu berkata kepada Nema bahwa dirinya akan segera pergi ke istana karena memiliki urusan pekerjaan di tempat itu. Namun ibunya sebenarnya juga bingung siapa yang akan menjaga Nema. Soalnya ayahnya juga sedang bekerja dan kedua kakaknya juga lagi berada di dalam akademi. Ketika Nema sedang memikirkan banyak hal, ibunya pun langsung mengatakan bahwa Nema tuh nggak boleh membawa Di ke istana. Nema pun saat itu merasa sangat senang karena ini adalah pertama kalinya dia keluar rumah. Mereka pun kemudian menaiki kereta kuda dan melewati perkotaan. Melihat keceriaan orang-orang yang ada di tempat itu, Nema benar-benar merasa bahagia. Namun Nema benar-benar masih bingung kenapa dikatakan manusia selalu mengeksekusi ras lain. Sesampainya mereka di istana, sang ibu pun berkata kepada Nema bahwa dia harus sendirian. Itu karena sang ibu akan menjalankan tugasnya terlebih dahulu. Dan ibunya pun saat itu merapal sihir pelindung untuk melindungi Nema. Dan kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Nema yang terus berada di tempat itu lama-kelamaan pun mulai merasa bosan. Dia pun saat itu menoleh keluar jendela dan terpukau melihat seekor burung yang ada di tempat itu yang saat itu sedang terbang di halaman. Karena si Nema ini emang anaknya pecicilan banget. Dia pun langsung pergi tuh nyusulin burung itu. Saat itu, terlihatlah banyak hewan yang mulai berkumpul tepat di sekitar Nema. Nema yang melihat mereka pun merasa senang banget. Karena baginya, hewan-hewan itu sangat menggemaskan. Tiba-tiba, terlihatlah sesuatu yang bergerak mengintai dari arah semak. Ini membuat semua hewan-hewan yang ada di sekitar Nema pun langsung berlarian. Dan tepat di belakang Nema, muncullah sesosok macan putih yang sangat besar. Namun bukannya takut. Nema saat itu malah senang karena melihat hewan yang lebih enak untuk dielus. Anehnya, macan putih itu pun saat itu langsung jinak sama Nema. Dan akhirnya mereka pun saat itu bermain-main di tempat itu. Setelah itu, macan putih pun menundukkan badannya seolah meminta Nema untuk naik ke punggungnya. Nema yang melihat macan putih itu mengizinkan dirinya naik pun merasa senang. Mereka pun kemudian berjalan mengitari sekitar tempat itu. Sampai tiba-tiba Nema terkejut melihat seseorang yang saat itu duduk di atas pohon. Pria itu pun berkata, meskipun terlihat tenang begitu, Lars juga merupakan seekor monster. Dan karena berbahaya, dia pun minta Nema untuk turun dari punggung Lars. Dia pun kemudian menurunkan Nema. Namun Nema yang diturunkan itu pun merasa kesal karena dia tetap nggak mau turun. Pria itu pun kemudian menggendongnya dan menaruh Nema di pundaknya yang membuat Nema pun menjadi lebih kesal lagi. Lars pun saat itu langsung menurunkan Nema yang membuat pria itu pun terkejut. Karena nggak biasanya Lars bisa akrab sama orang lain. Dan setelah berkenalan dengan Nema, pria itu pun kemudian mengajak Nema untuk mengikutinya. Mereka pun kemudian sampai di sebuah ruangan yang dimana ternyata di dalam ruangan itu terlihatlah ayah dari Nema. Nema pun saat itu langsung memeluk sang ayah. Pria itu ternyata tidak lain adalah seorang pangeran. Sang pangeran pun saat itu berkata kepada sang ayah, dia membawa Nema kemari karena sebelumnya Nema bermain dengan Lars. Ayahnya yang mendengar itu pun juga terkejut. Dan karena itu, dia pun saat itu langsung bertanya kepada anaknya apa yang sebenarnya udah terjadi. Nema pun menjelaskan kepada sang ayah
bahwa dirinya datang bersama dengan sang ibu. Tapi karena ibunya sedang bekerja, dia pun jadi kesepian dan kemudian bermain dengan Lars. Mendengar anaknya yang saat itu sedang kesepian, sang ayah pun langsung memeluk anaknya dan berterima kasih kepada pangeran karena telah membawa anaknya kemari. Dan diketahui, orang yang ada di belakang ayah dari Nema tidak lain ternyata adalah sang raja. Sang raja pun saat itu bertanya apakah Nema suka dengan Lars. Nema pun saat itu menjawab bahwa mereka saat ini udah berteman. Dan singkat cerita, Nema pun kembali. Saat itu, ibunya pun langsung memarahinya karena telah membuatnya khawatir. Nema pun saat itu meminta maaf kepada sang ibu. Nema juga berkata bahwa dirinya dan Lars pun telah menjadi teman. Bahkan raja juga membolehkannya bermain dengan Lars jika Nema datang lagi. Dan karena alasan itu, ibu dari Nema pun membolehkannya. Namun emang gak boleh mengunjungi Lars ketika ada orang-orang yang melihatnya. Dan karena harimau langit seperti Lars merupakan makhluk suci yang dianggap istimewa. Di sini diketahui, manusia bisa menggunakan sihir lewat rafalan. Sedangkan makhluk suci seperti Lars bisa menggunakan kekuatan dari sosok dewa dan menjadi penuntun dunia. Kekuatan seperti itu dinamakan elemen di dunia ini. Dan diketahui, hewan suci biasanya terikat dengan tuannya melalui kontrak. Mendengar itu, Nema pun kemudian menjelaskan bahwa dirinya dan Lars itu berteman dan pengen ketemu sambil ngelus-ngelus Lars kembali. Namun sang ibu tetap meminta Nema berjanji agar tidak sampai dilihat oleh orang lain. Dan setelah itu Nema pun langsung ngajak Di bermain. Di sini, ibu yang masih khawatir itu pun berkata kepada sang ayah, dirinya nggak menyangka anaknya bisa berteman dengan harimau langit. Sang ayah pun kemudian merangkul istrinya sambil menjelaskan, kemungkinan anak mereka itu memiliki kekuatan yang istimewa. Singkat cerita, Nema pun hari ini sedang mengunjungi akademi kakaknya. Terlihatlah ada banyak orang di akademi saat itu. Nema pun saat itu langsung mencari hewan yang ada di tempat itu. Namun tiba-tiba, sang ibu pun saat itu langsung menegurnya. Mereka pun kemudian kembali pergi ke suatu tempat dan disambut oleh dua orang maid di tempat itu. Mereka pun kemudian melihat pertempuran dari Ralph. Pertempuran mereka ini mirip seperti sedang memainkan pion dalam catur. Dan Ralph dan musuhnya akan berperan sebagai komandan yang akan menggerakkan pasukan dalam menyerbu benteng musuh. Sampai pada akhirnya, Ralph pun berhasil memenangkan pertempuran itu. Setelah kemenangan kakaknya, Nema pun langsung memeluk Ralph dan mengucapkan selamat. Namun tiba-tiba wajah Nema pun berubah menjadi panik karena dirinya itu nggak sengaja mengompol. Dan setelah selesai pergi dari toilet, Nema pun kembali kepada kakaknya yang saat itu terlihat sedang berbicara kepada orang lain. Namun Nema merasakan firasat buruk dengan teman kakaknya itu. Dia pun saat itu menyepelekan Ralph dan berkata bahwa Ralph tidak akan pernah bisa menang darinya. Nema yang mendengar itu pun langsung kesal dan bilang bahwa kakaknya itu nggak bakal kalah dari siapapun. Pria itu yang mendengarnya pun berkata bahwa Nema hanyalah anak manja yang sok tahu. Ini membuat Nema pun menjadi semakin marah. Nema yang nggak sengaja itu pun sampai mengatakan bahwa itu lebih baik daripada orang bodoh yang tidak mengenal tempatnya. Mereka yang mendengar itu pun saat itu terkejut. Pria itu ternyata bernama Tristan. Tristan yang kesal itu pun berniat memukul Nema. Namun Ralph menghentikannya dan saat itu datanglah pangeran juga ke tempat itu. Pangeran pun juga terkejut melihat Tristan yang mau memukul anak kecil. Tristan pun saat itu membela dirinya bahwa dirinya tidak melakukan hal itu. Dan setelah itu seperti biasanya, Nema dan pangeran pun terus-terusan bertengkar. Dan di sini pangeran pun mengizinkan agar Nema bebas memasuki istana kapanpun dia mau. Tristan yang mendengar itu pun protes dan bilang kepada pangeran agar tidak memberikan bocah itu kebebasan mengunjungi istana. Namun pangeran menjelaskan kepada Tristan bahwa raja juga suka kepada Nema.
jadi itu tidak masalah. Pangeran pun juga sempat bertanya kepada Nema, kenapa Nema malah lebih dekat kepada raja daripada dirinya. Nema pun saat itu menjelaskan, itu karena pangeran punya sikap yang gak sopan. Di sini, pangeran pun juga sempat menyadari bahwa mata Nema sebenarnya berwarna hitam. Nema yang mendengar itu pun langsung mencari alasan dan mengatakan bahwa warna matanya itu sebenarnya biru karena bola mata hitam aslinya dilarang di tempat ini. Dan karena saat itu pangeran terus memanggilnya dengan sebutan Nefertima, Nema pun memintanya untuk memanggil Nema aja. Pangeran pun saat itu berkata kepada Nema, dia bisa memanggilnya dengan sebutan Will. Namun karena Nema masih bocil, dia pun memanggilnya dengan Wiu. Dan setelah itu mereka pun mulai kembali ke tempat pertunjukan sebelumnya. Dan terlihatlah karena yang saat itu sedang melakukan ujian yang akan melibatkan kebangkitan monster lewat lingkaran sihir. Dan betapa terkejutnya, hewan suci yang dipanggilnya adalah naga merah yang sangat besar yang harusnya nggak bisa dibangkitkan. Ini membuat orang-orang yang ada di tempat itu pun merasa takut. Nema yang khawatir itu pun langsung berlari turun ke arah kakaknya dan kemudian melompat ke arena tanpa berpikir. Namun ketika dirinya jatuh, seolah ada sesuatu yang menolongnya saat itu. Dan saat itu terlihatlah pasukan yang sudah maju untuk mencoba menahan naga besar itu. Namun Nema meminta mereka semua untuk berhenti dan mendekati naga itu. Dia pun melewati semua penjaga dan berkata kepada mereka agar tidak melukai naga raksasa itu. Dan dengan keistimewaan dari Nema, sepertinya keajaiban akan terjadi. Episode 1 pun ditutup sampai di sini. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you.